Sebuah anime yang banyak sekali menuai pro dan kontra dan dianimasikan dari manga yang terkenal dan hype di Shonen Jump, yaitu Sakamoto Days. Dianimasikan oleh TMS Entertainment dan menurut kalian gimana nih? Banyak sekali pro kontra, kalian di tim pro atau kontra? Bagaimana reviewnya? Mari kita review bersama di Roll and Review. Let's roll! Kembali lagi di Roll and Review, masih bersama saya Yama Karisma yang akan menjadi host, dan kali ini kita bakal nge-review sebuah anime yang diangkat dari sebuah manga terkenal yaitu Sakamoto Days. Film ini dianimasikan oleh TMS Entertainment yang banyak sekali menuai pro dan kontra ya. Jadi kalian tim pro atau kontra nih untuk Sakamoto Days diangkat jadi anime dan mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kalian kayak gitu ya. Oke, jadi review untuk first impression gue nonton series ini awal-awal emang sangat ngehook ya untuk episode 1, dan disclaimer dulu, di sini gue nggak baca manganya Sakamoto Days. Mungkin kalian yang penggemar Sakamoto Days bisa banget buat saranin kita buat baca dulu bang untuk manganya biar lebih ngerti ceritanya, ataupun malah kalian menyarankan kayaknya lebih bagusan baca manganya aja bang, soalnya manganya lebih bagus untuk ceritanya kayak gitu ya. Jadi kali ini gue bakal nge-review first impression dulu karena gue yang nonton animenya ya. Jadi first impression gue untuk menonton film ini, untuk di first episode ya, episode 1, 2, 3, 4 itu memang sangat-sangat nge-hook ya, bikin kita pengen banget terus menonton untuk film ini. Dan first impression gue dalam film ini mirip-mirip kayak waktu pertama kali menonton One Punch Man dan juga Spy X Family ya. Hampir mirip-mirip ceritanya tentang pembunuh kriminal gitulah ya, tentang agen rahasia, pembunuh bayaran, dan ada pertemanan dan juga keluarga kayak gitu. Dan memang mirip sih ya untuk Spy X Family, dan apalagi tokoh-tokohnya kan memiliki kekuatan esper juga kayak gitu. Untuk seperti One Punch Man karena ya MC di sini si Sakamoto ini OP banget kan gitu ya. Jadi untuk pertama kali nonton sangat kehook banget ini. Wah, ini kayaknya bakal seru kayak gitu. Oke, untuk masuk ke plot ceritanya, jujur dari ke-11 episode ini cukup untuk membuat suatu karakter development dari setiap tokoh-tokohnya itu memiliki perkembangan yang ya cukup ya, nggak begitu signifikan gitu yang dari nol banget. Terus kebersamaan mereka, chemistry mereka itu belum gitu ya diceritakan di 11 episode ini karena memang tokoh-tokohnya itu masih sekedar monoton gitu ya. Apalagi MC-nya Sakamoto itu di episode 4 atau 5 kan kita tahu bahwa dia bisa memiliki perubahan yang sangat signifikan gitu. Dari gendut akhirnya jadi kurus, mode pembunuh bayaran kayak gitu. Dari segi visual, nah di sini yang memang banyak sekali yang pro dan kontra di sini karena memang animasi fighting yang terkadang agak kaku, memang kurang fluid gitu ya, dan nggak ada animasi efek yang begitu wow gitu dalam fighting scene kayak gitu, hanya mid lah ya. Mungkin untuk fighting scene-nya terkesan sangat mid. Ya lumayan lah untuk fighting scene dari manga sebesar Sakamoto ini gitu ya. Tapi kan kita sebagai fans gitu, apalagi yang udah baca manga-manganya dari lama, pasti menginginkan suatu animasi yang epic gitu ya dalam fighting scene, setiap fighting scene-nya kayak gitu ya. Sayang banget TMS Entertainment nggak bisa mendelivery apa yang ada di manga. Harusnya fighting scene-nya minimal kayak One Punch Man lah ya gitu ya. Walaupun One Punch Man kan proses produksinya juga lama gitu ya. Ini malah terkesan kayak Spy X Family gitu ya, yang minim action tapi malah diangkat di Sakamoto Days yang harusnya actionnya oke, malah ya cukup aja gitu. Untuk musik dan scoring sih, untuk opening dan endingnya cukup oke ya, gaya anime-anime jadul gitu yang menggugah kita pengen nonton gitu. Nggak mungkin skip intro atau openingnya gitu ya. Lagunya bagus yang diproduksi oleh Foundy gitu. Kita tahu bahwa dia adalah produser musik yang cukup terkenal di Jepang gitu, bahkan masuk beberapa lagunya jadi film terbaik yang pernah diciptakan di Jepang gitu ya. Top 100 lah dari musisi Jepang kayak gitu. Ya, jadi overall untuk review kali ini memang cukup singkat ya, karena untuk karakter development
Di sini Sakamoto Days kurang mendelivery bagaimana setiap karakternya, bagaimana setiap episode itu berkembang, masih kurang bagus. Mungkin di season 2 bakal ditambahkan gitu ya, karakter development dan action anime yang kurang epic dan terkesan biasa saja gitu ya. Tapi yang jadi nilai plus di sini sih untuk Sakamoto Days ini adalah bagaimana kita ngehook di episode awal gitu ya. Karena episode awal itu cukup membuat kita ingin menonton episode-episode selanjutnya gitu ya. Dengan cerita yang diracik cukup apik gitu ya. Ceritanya simple tapi bisa menggugah kita untuk menikmati setiap episode-episodenya gitu ya. Ceritanya cukup unik gitu ya dan mudah banget untuk kita ikutin, ringan, banyak aksi-aksi yang cukup menawan gitu ya. Walaupun minusnya tadi untuk animasi actionnya yang masih sangat-sangat kurang. Jadi untuk skor dari animasi ini mungkin buat gue pribadi 7 ya. Mungkin buat kalian berapa animasi Sakamoto Days kali ini? Karena sebenarnya ini tontonan yang ringan gitu ya. Untuk tontonan sehari-hari gitu. Mungkin lagi lowong nonton ini bakal kehook gitu sampai season 1 tamat gitu. Cuman kalau kita ingin anime yang ceritanya yang ringan tapi dengan animasi epic dan pendalaman karakter development yang bagus, mungkin Sakamoto Days bukan pilihan yang tepat untuk kita tonton gitu ya. Jadi watchlist yang anime yang tetap kayak gitu ya. Ya sayang banget ya, padahal ceritanya cukup menarik tapi mungkin eksekusinya mungkin bisa diperbaiki di season kedua nanti. Oke, jadi seperti itu untuk review Sakamoto Days yang masih ongoing ya. Nanti 22 Maret bakal ada episode terakhirnya di Netflix. Jadi segitu dulu, saya Yama Karisma pamit sebagai host dan sampai jumpa di Roll and Review berikutnya. Bye.